Joko Widodo. Orang yang kurang ajar, tidak punya etika, melanggar konstitusi. Gibran Raka Buming Raka. Hampir sama-sama bapaknya, dia lebih-lebih anak kecil, lebih kurang ajar. Prabowo Subianto. Masih melanggar HAM, belum selesai buat aku. Sufmi Dasko Ahmad. Orang sebetulnya dia peliharaannya siapa sih? Bapak Jokowi, harap engkau menyerah kalah dan jangan buat keributan di Indonesia ini. Jangan membuat kepemimpinan Pak Prabowo riskan gara-gara ada kamu mendompleng di pimpinan Pak Prabowo. Gara-gara meminta perlindungan kepada Pak Prabowo. Janganlah engkau membuat orang-orang di Indonesia ini, mahasiswa-mahasiswa dan para tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang mengkritik, yang mengawasi pemerintahan Indonesia ini menjadi resah. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Kalau kamu sudah menjadi musuhnya mahasiswa, kamu tidak berdaya. Bapak Soeharto aja tidak berdaya kok lengser. Prabowo aja tidak berdaya kok lari ke Yordania. Apa kamu mau terus-terusan mau bermusuhan dengan mahasiswa? Serahkan dirimu lebih baik, serahkan dirimu ke jaksa KPK untuk ditangkap. Itu lebih tenang untuk dirimu sendiri. Jokowi kan tukang bohong sekali ya. Dia bisa melakukan kegilaan-kegilaan yang tidak terbayangkan oleh kita. Seperti kita tidak membayangkan Jokowi seperti ini dulu. Sebelumnya kita pikir ya mesin. Tapi ini udah konsisten. Berarti Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Masa kita nih negara agraris segala macam, impor semua diimpor. Di masa dia puncak impor. Tahun ini diperkirakan impor beras 5,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Undang-undang aja bisa dibuat sehari, kan gila kan? Order kan? Undang-undang untuk satu orang dibikin. Kita tidak tahu lagi minggu ini, bulan depan, kerusakan. Dia konsolidasi karena dia terancam. Hanya orang yang sedemikian sangat terancam bertindak kerasa gerusu untuk menyelamatkan dirinya. Jadi Jokowi ini perusak institusi. Jadi yang dia rusak republik ini adalah fondasi. Kezaliman itu nyata senyata-nyatanya. Dan kita diam. Tunggulah azab Allah. Tidak hanya kepada orang yang zalim, tapi kepada orang yang baik yang tidak melakukan apa-apa. Nah ini padu kifayah kita. Nah jangan ikut-ikut Prabowo. Jadi keberhasilan Prabowo adalah kalau dia bisa memutus hubungan dengan Jokowi. Yap, cukup keras apa yang menjadi komentar-komentar yang ada di video awal tadi mengenai persoalan Pak Jokowi. Tetapi sekeras-kerasnya komentar mereka membuktikan bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah fakta. Dan kita harus mengakui bahwa selain Pak Jokowi merusak konstitusi, merusak demokrasi, apapun yang keluar dari mulutnya, apapun yang menjadi pernyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau fakta yang terjadi di lapangan. Saya kira apa yang menjadi penyampaian para netizen semuanya itu real, apa adanya, sesuai dengan faktanya. Dan wajar jika sampai saat ini Pak Jokowi mendapatkan kritikan-kritikan yang sangat keras dari netizen. Dan Pak Jokowi juga tidak bisa menyalahkan para netizen karena sesuai fakta yang disampaikan. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana kemudian komentar-komentar Bang Alipur Rahman dan juga ada Bang Pici Merah yang mengatakan bahwa apa dosa Jokowi sehingga begitu banyak rakyat Indonesia yang tidak suka dan bahkan secara terang-terang ingin mengadili Pak Jokowi, ingin Pak Jokowi agar dijurjikan. Nah ini sangat menarik. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Jawaban-jawaban yang disampaikan oleh seorang Jokowi itu sering sekali bertolak belakang dengan ucapannya sendiri beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu. Udah sangat sering sekali. Yang paling fenomenal adalah ketika Gibran maju sebagai cawapres. Itu benar-benar sudah disiapkan sejak tahun 2021 sebenarnya gitu ya. Sejak 2021 saya saksi sejarahnya. Tapi kemudian tahun 2023, beberapa bulan sebelum pencalonan Gibran sebagai cawapres, sebelum ada perubahan undang-undang di MK,
Jokowi bilang, ya baru 2 tahun, yang bener aja lah. Padahal udah disiapin lama. Sok-sokan membantah, sok-sokan nggak tahu. Sama seperti kasus korupsi Pertamina ini. Sehingga ya kalau Kejaksaan Agung mau membuka semuanya dan kemudian mau menyelesaikan masalah ini sebenar-benarnya, ya mungkin memang akan mengarah ke kelompok sana, kelompok Jokowi, Erick Thohir dan sebagainya. Tapi ya itu urusan Kejaksaan Agung lah gitu ya. Dan saya sebagai masyarakat hanya melihat kecurigaan-kecurigaan saja bahwa ketika ada politisi atau tokoh begitu defensif jawabannya, begitu ingin membela diri untuk suatu kasus yang sebenarnya tidak ada yang menuduh dia terlibat, itu kan jadi kayak orang kentut gitu ya di sebuah lift dan kemudian bau gitu. Nggak ada orang nuduh gitu ya, orang cuma tutup hidung, tapi kemudian salah satu dari mereka bilang bahwa saya enggak ya, saya nggak kentut ya. kan kita jadi curiga gitu kan. Emang ada yang nuduh situ? Tapi ya itulah politik yang ada di Indonesia, kita nikmati saja gitu bahwa kasus-kasus korupsi seperti ini itu biasa saja, karena kata teman saya, korupsi di Indonesia itu sebenarnya nggak ada gitu. Semua kasus korupsi itu adalah hasil usaha. Jadi mereka berusaha mendapatkan uang dan mereka dapat. Itu yang mereka lakukan, itu yang mereka percayai. Dan itu bagi mereka, para tersangka ini bukan korupsi gitu. Masyarakat Indonesia terpecah jadi 2 kelompok. Ada kelompok yang membela Jokowi, ada kelompok yang memusuhi Jokowi. Yang membela Jokowi berpendapat bahwa Jokowi adalah orang yang benar, jujur dan adil. Nah, yang membenci Jokowi adalah orang-orang yang menuduh Jokowi tidak jujur, korupsi dan tidak adil. Nah, agar semua jelas, semua menjadi terang benderang, coba netizen, suara masyarakat, suara rakyat itu penting. Maka berikan pendapat. Ya, bagi kelompok yang membela Jokowi, yang mengatakan Jokowi itu benar dan baik, coba komen, sebutkan apa saja kebaikan Jokowi. Ayo sebutkan. Ya. Lalu bagi yang menuduh Jokowi juga sama, berikan alasan ya apa kesalahan-kesalahan Jokowi. Kalau korupsi di mana? Ya, kalau prestasi apa? Begitu ya, kira-kira. Jadi supaya kita bisa menyimpulkan, para penonton yang melihat video juga bisa menyimpulkan agar bisa tahu pokok permasalahan yang sebenarnya. Begitu kira-kira. Ayo kita mulai. Ya, saya juga akan ikut komen di dalam video ini. Ya, karena saya juga akan berpendapat sama dengan kalian. Kalau kita membenci, ya begitu. Oke? Merdeka! Hari berganti hari, waktu berganti waktu, tahun berganti tahun, komunitas kami mulai menyusut. Tinggal saya dan kawan saya yang hanya sebagai pendukung garis keras. Negara Indonesia, saya tahunya Joko Widodo. Oh, Joko Widodo sudah tidak jadi presiden, sudah ganti sekarang. Tidak sah. Pecat dia. Kenapa tidak panggil saya? Joko salah apa? Maka itu diperhentikan.